지하 서브 문정원 하나차 노란 리베로가 잘 버팁니다. 지켰어요. 앞설 수 있는 오늘 메가 좋은데요. 그렇습니다. 지금은 오히려 강타보다 연타로 Tim bola voli putri Korea Selatan Daejeon Jungkwanjang Red Spark harus segera keluar dari 3 kekalahan beruntun mereka karena sejak putaran kedua dimulai, tim Megawati sama sekali belum meraih. Meski kalah dalam pertandingan semalam selama 5 set melawan Expressway, namun kekalahan mereka itu bisa dikatakan sangat dramatis sekali. Pasalnya ada beberapa momen di mana kekalahan ini datang dari yang dilakukan oleh pemain Red Spark itu sendiri. Selain ada juga kontroversi VAR hingga wasit mengeluarkan kartu kuningnya untuk pelatih Red Spark Ko Hee-jin. Tidak ada yang begitu fatal dari bentuk permainan Megawati di pertandingan kali ini. Dengan menembus poin 30, pertandingan ini malah melebihi catatan rekor yang dimiliki Megawati dari pertandingan sebelumnya. Set pertama, permainan Megawati dan kawan-kawan tampil cukup bagus dengan kekuatan pertahanan yang cukup dominan, hingga akhirnya Megawati berhasil menutup kemenangan 25-23. Namun sayangnya pada set kedua dan ketiga, ini jelas terlihat sekali performa dari Red Spark menurun drastis seperti kehilangan bentuk permainan yang akhirnya situasi dapat dimanfaatkan oleh pemain Expressway, terutama bagi oposit mereka Vanja Bukilik dengan beberapa peluang yang berhasil dimanfaatkannya untuk mencuri poin. Bukilik, pemain yang berasal dari Serbia ini pun terus-terusan dengan sekuat tenaganya menutup rapat pergerakan dari Megawati dengan keberhasilan blocking yang cukup tinggi 57,30% dari upayanya menghadang beberapa spike yang dilancarkan oleh Megawati, hingga terkadang aksinya ini sesekali membuat Megawati frustasi sampai pelatih Ko Hee-jin pun mengingatkan oposit asal Indonesia itu agar tetap merasa yakin dari kemampuannya. Ketatnya penjagaan yang dilakukan oleh Bukilik kepada Megawati, CD Red Spark juga memiliki kesalahan yang cukup banyak dengan memberikan umpan yang sama sekali tidak terukur oleh para spikernya. Selain dari salah satu pemain lainnya yang memiliki bentuk kesalahan yang sama ketika akan memberikan umpan kepada Megawati yang nyatanya tidak memenuhi jarak yang ideal untuk diselesaikan. Akhirnya Megawati pun hanya berupaya untuk melewatkan bola dengan sedikit mengungkit sebelum akhirnya mampu juga diselesaikan oleh peraih MVP itu di putaran pertama. Ketika bola kembali kepada mereka dengan jarak yang pas untuk diselesaikan Megawati dengan sedikit rasa kelucuan karena akhirnya berhasil diselesaikan timnya. Akan tetapi pada set kedua dan ketiga ini performa benar-benar mengabur hingga akhirnya mereka menelan kekalahan dengan skor 25-18, 25-17 dan set sementara 2-1 buat keunggulan tim. Dan pada set yang keempat, performa terbaik Red Spark kembali lagi untuk membalas dua kekalahan sebelumnya dan mencukupkan hasil set menjadi 2-2 dengan skor 25-20, di mana pada set ini Megawati Hangestri terbanyak dalam raihan poinnya. Dengan hasil imbang 2-2, maka keadaan pun terpaksa harus dilangsungkan dengan set kelima untuk mengakhiri. Dan pada set inilah pertandingan yang cukup dramatis itu terlihat, di mana kedua tim sama-sama dalam keadaan tegang dengan poin yang hanya 4 poin. Meski dari awal Expressway tetap memimpin poin. Satu momen yang dianulir akibat ada pemeriksaan VAR sebelum Mega melesatkan tembakannya yang tidak tercegah oleh tim lawan. Pembatalan itu bermula dari aksi setter Hee Sun-young yang menjemput bola tepat di bibir net, yang akhirnya diputuskan bahwa bola tersebut telah memasuki area lawan, di mana kemudian Hee Sun memberikannya kepada rekannya.
Momen ini mengundang aksi protes dari pelatih Ko Hee-jin. Namun sayang aksi protesnya itu tidak dapat diterima dan malah mendapat kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Dengan poin finish sebanyak 15 poin untuk set yang terakhir ini, maka jelas membuat para pemain kedua tim semakin merasakan ketegangan, apalagi poin yang berhasil diraih mereka dengan selisih yang tidak jauh. Dan sepanjang momen yang menegangkan ini, Megawati terlihat jelas tidak henti-hentinya berkomat kamit memanjatkan doa. Yang jelas dari permohonannya itu agar diberi kemenangan. Dan sayangnya, setelah itu satu surprise Megawati gagal melewati jaring net, yang mana ini sudah diduga banyak orang. Ketika gerakannya akan melakukan serve, terlihat mati langkah dengan surprise yang harus dilakukannya. Yang sebelumnya Mega juga melakukan surprise gagal di set kelima ini, yang akhirnya ada 2 poin yang diberikannya kepada tim lawan. Dan meskipun Megawati tetap menampilkan permainan berkelasnya dengan 1-2 kesalahan, akan tetapi dia tidak bermain sendirian dengan beberapa rekannya yang di pertandingan kali ini menampilkan performa menurun mereka. Hingga akhirnya di set penentuan ini Red Spark kembali kalah dengan skor 15-3. Dan pada pertandingan yang selanjutnya dengan melawan peringkat pertama Hankook Life Insurance, dari 3 pertemuan yang telah dijalani kedua tim, Red Spark hanya mampu menang sekali dengan 5 set dan Hankook memiliki 2 kali kemenangan, dengan kedua kemenangan itu diselesaikan dengan 3 set langsung pada pertandingan mereka nanti yang akan digelar pada tanggal 21 November yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.